Shalom, puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi di ruangan ini dan ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Dimanapun saudara berada pada masa ini, kiranya kasih berkat dan anugerah Tuhan Yesus melimpah memenuhi hati dan kehidupan saudara semua. Mari persiapkan diri sebelum merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Sebentar, kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, dan kami akan mendengar. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang generasi tanpa Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Hakim-Hakim bab yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, tetapi hanya ayat 10 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, Eropa sebelum abad ke-19 boleh dikatakan adalah pusat kekristenan dunia. Dari sinilah kekristenan tersebar di seluruh dunia. Akan tetapi, beberapa kajian menunjukkan bahwa pada masa ini kekristenan di Eropa sedang mengalami penurunan yang drastis. Ramai yang tidak mau pergi atau beribadah ke gereja lagi. Gereja menjadi kosong sehingga tidak heranlah jika akhirnya gereja berubah fungsinya. Ada yang menjadi ruangan pameran, tempat hiburan, museum, dan berbagai fungsi lainnya. Saudara, keadaan yang sama pernah berlaku di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada masa kepimpinan Yosua, mereka menyembah kepada Allah. Akan tetapi, keadaannya jauh berbeza setelah Yosua meninggal. Generasi berikutnya tidak lagi mengenal Tuhan dan pekerjaan yang telah dilakukan olehnya bagi bangsa Israel. Bahkan, mereka menyembah kepada ilah-ilah atau allah-allah yang lain. Pada mulanya, Tuhan memilih bangsa ini untuk satu rancangan yang agung. Tuhan mahu agar mereka dapat membawa bangsa yang lain untuk datang kepadanya dan menjadi penyembahnya. Tetapi generasi penerus ini tidak memahami maksud Tuhan itu dan malah mengikuti penyembahan berhala oleh bangsa lain. Tidak heranlah hal ini telah membangkitkan kemarahan Tuhan karena ada yang salah dalam kehidupan rohani bangsa ini sehingga generasi penerusnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, kita juga ditetapkan untuk mengajarkan iman yang benar kepada anak-anak atau generasi kita. Setiap ibu bapak Kristen bertanggung jawab untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak mereka dengan harapan nantinya mereka akan menjadi orang yang beriman. Jika kita lalai, besar kemungkinan anak cucu kita nanti tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi generasi tanpa Tuhan. Saudara, ketika kita mengajarkan iman dengan setia kepada anak-anak kita, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan satu generasi
yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk peka terhadap keperluan generasi masa kini. Beri kami kebijaksanaan untuk mendekati, menjadi pendamping serta pembimbing mereka, khususnya di dalam pertumbuhan iman mereka. Kami berdoa untuk keluarga, saudara, dan sahabat kami, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Engkau berkati agar mereka juga dapat menjadi berkat kepada orang lain. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan memberi kita kebijaksanaan untuk lebih lagi memahami perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.